Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Adik-adik sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan sikap diri yang benar, kita akan menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Lagu ini sekali lagi adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru. Jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata, dan ikutin Losekiko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan Yesus telah memberkati saya pada pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kesempatan saya bisa beribadah secara online, bermain dengan saudara saya, belajar secara online, dan saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau berikan. Sekarang saya mau memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Losekiko mau tanya, siapa di sini yang pernah ketemu atau melihat domba? Siapa yo? Adik-adik pernah nggak? Mungkin adik-adik pernah melihat di TV, di internet gitu ya. Mungkin juga pernah ketemu langsung dan memegang domba. Nah, Losekiko juga pernah ketemu sama domba,
Tapi waktu itu nggak megang ataupun nggak ketemu secara langsung, cuman melihat dari dalam kereta. Waktu itu Lausekiko lagi dalam perjalanan ke Malang, terus melihat ada daerah kayak padang rumput gitu adik-adik. Luas sekali padang rumputnya. Dan di padang rumput itu ada banyak sekali domba. Domba-domba itu ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sedang. Nah, kalau domba-domba yang kecil itu mirip kayak kalian, badannya masih kecil-kecil. Namanya juga domba-domba kecil ya adik-adik. Kalau domba-domba yang besar, itu badannya kayak Lausekiko, besar. Nah, sekarang kita semua akan memuji nama Tuhan dengan lagu Domba Kecil. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Domba Kecil yang disambung dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Ikutin Lausekiko nyanyi bareng-bareng ya. Sekarang kita nyanyikan Yesus Sayang Padaku ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Lausekiko di dalam hati aja ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sayang sama saya. Terima kasih karena Engkau mengasihi saya yang kecil, lemah, dan berdosa ini. Sebentar lagi saya mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati saya supaya saya bisa dengar-dengaran. Tolong saya Tuhan,
supaya saya bisa memahami kisah firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita kan sudah membahas soal domba. Nah, adik-adik tahu nggak domba-domba itu biasanya hidupnya di mana sih? Mereka biasanya hidup di padang rumput. Dan mereka suka sekali makan rumput. Adik-adik tahu nggak kira-kira siapa ya yang biasanya kasih makan, kasih minum, terus habis itu merawat domba-domba yang ada di padang rumput? Namanya adalah gembala. Jadi tugasnya gembala itu adalah memberi makan, memberi minum, menjaga, dan melindungi domba-domba. Gembala itu selalu melindungi dombanya dari binatang buas. Itu adalah tugas dari seorang gembala yang baik. Nah, adik-adik, hari ini Lause Kiko mau cerita soal gembala yang baik. Yuk, kita sama-sama menyiapkan Alkitab kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nats firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Nanti setelah kita kebaktian sekolah minggu, adik-adik harus membaca dengan keluarga kalian di rumah ya. Sekarang kita hanya membaca satu ayat saja dari nats firman Tuhan hari ini. Adik-adik ikutin Lause Kiko ya, bacaannya akan ada di sini. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik, hari ini Lause Kiko akan sharing tentang perbandingan antara gembala yang baik dan gembala yang jahat. Adik-adik mau tahu nggak kira-kira gembala yang jahat itu seperti apa ya? Dan gembala yang baik juga seperti apa ya? Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, dalam nats firman Tuhan hari ini dijelaskan bahwa gembala yang jahat itu seperti seorang pencuri. Gembala yang jahat itu selalu berusaha masuk ke dalam kandang domba, tetapi tidak bisa adik-adik karena mereka tidak memiliki kunci untuk masuk ke kandang domba. Dan caranya mereka supaya bisa masuk adalah mereka berusaha untuk manjat tembok. Benar-benar kayak seorang pencuri ya adik-adik. Nah, yang kedua, gembala yang jahat itu suaranya tidak dikenal oleh domba-domba. Jadi ketika gembala yang jahat berusaha memanggil domba-domba, domba-dombanya tidak mau mengikuti. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Halo domba, hai, ayo ikut aku pergi. Kamu siapa? Kamu tidak aku kenal. Kamu bukan siapa-siapa. Aku adalah gembalamu. Ayo ikuti aku. Aku tidak mau. Kamu bukan gembala aku. Aku takut. Tolong. Ayo cepat ikuti aku. Aku tidak mau. Dan yang ketiga, gembala yang jahat itu tidak mau melindungi domba-dombanya dari binatang buas.
Misalnya, ada seekor harimau yang berusaha menerkam domba-domba. Nah, gembala-gembala ini pasti akan lari menjauhi harimau tersebut. Jadi, gembala yang jahat itu tidak mau melindungi domba-domba. Domba kecil, domba kecil. Ada harimau. Aku takut, tolong, tolong. Apa? Ada harimau? Waduh, aku takut. Aku mau kabur aja. Adik-adik sudah paham ya tentang gembala yang jahat? Sekarang Lo Sekiko akan menjelaskan tentang gembala yang baik. Di dalam nats firman Tuhan hari ini, yang pertama, gembala yang baik itu masuk melalui pintu kandang domba. Jadi, gembala yang baik itu tidak perlu manjat tembok seperti gembala yang jahat. Karena yang memiliki kandang domba adalah gembala yang baik. Gitu ya adik-adik, gembala yang baik masuk ke dalam kandang domba melalui pintu kandang karena mereka memiliki kunci. Yang kedua, gembala yang baik suaranya dikenal oleh domba-dombanya. Jadi, ketika domba-domba sedang lapar, akan dituntun oleh gembalanya untuk pergi ke padang rumput. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Ayo domba-domba, ikut aku. Iya, Bapak Gembala. Siap. Ayo kita jalan semuanya. Siap. Jadi yang kedua, gembala yang baik suaranya dikenal oleh domba-dombanya. Domba-dombanya akan mengikuti suara dari gembala yang baik. Kemudian yang ketiga, gembala yang baik akan melindungi dan menjaga domba-dombanya dari pencuri dan bahaya. Bahayanya itu bisa saja datang dari binatang buas. Seperti ini ya adik-adik. Domba kecil, akulah dombaku. Ada Aku takut, tolong. Aku akan membantumu, domba. Hiya! 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 Begitu ya adik-adik. Jadi gembala yang baik itu selalu menjaga dan melindungi domba-dombanya. Bahkan gembala yang baik berani memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena gembala yang baik itu mengasihi domba-dombanya. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya gembala yang baik itu seperti apa. Tadi yang pertama, gembala yang baik itu seperti apa adik-adik? Yang pertama, gembala yang baik itu masuk kandang domba melalui pintu. Karena gembala yang baik memiliki kunci untuk masuk ke dalam kandang domba. Kemudian yang kedua, gembala yang baik itu suaranya dikenal oleh domba-dombanya. Jadi kemanapun gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya, domba-dombanya ikut di belakang gembalanya. Karena domba-dombanya mengetahui bahwa itu adalah gembala yang baik. Kemudian yang ketiga, gembala yang baik itu menjaga dan melindungi domba-dombanya. Bahkan gembala yang baik berani memberikan nyawanya dan rela berkorban untuk domba-dombanya.
Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang Los Kiko mau tanya. Kira-kira gembala yang baik itu seperti siapa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak gembala yang baik itu seperti siapa ya? Gembala yang baik itu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita juga. Begitu berharganya diri kita untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, seorang gembala yang baik, rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai domba-domba kecil yang lemah, berdosa, tetapi dikasihi Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik, Los Kiko mau cerita. Beberapa hari yang lalu, Los Kiko sakit gigi. Los Kiko nggak bisa beraktivitas dengan baik adik-adik. Ketika Los Kiko makan, bekerja, tidur, rasanya sakit sekali. Akhirnya Los Kiko berdoa, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Saya ingin saya bisa makan, bisa bekerja dengan baik lagi. Nah, akhirnya Los Kiko pergi ke dokter gigi. Dokter gigi pun memberikan obat dan Los Kiko diminta untuk makan yang makanannya lembek-lembek. Akhirnya ketika Los Kiko berserah dan juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan Los Kiko, beberapa hari kemudian pun Los Kiko sembuh. Los Kiko akhirnya bisa beraktivitas dengan baik lagi. Giginya Los Kiko tidak sakit lagi adik-adik. Begitu juga ketika adik-adik sedang bingung. Misalnya adik-adik susah untuk belajar online di rumah. Ataupun ketika adik-adik sedang sakit. Sama seperti Los Kiko tadi ya. Misalnya adik-adik sakit, panas, ataupun badannya meriang atau sakit. Nah, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan yakin serta percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tetapi adik-adik juga harus tetap minum obat, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan tetap menghormati taat perintahnya orang tua kita. Seperti itu ya adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang gembala yang baik. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Adik-adik, kita jangan lupa lipat tangan, tutup mata, dan ikutin Los Kiko ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau baik untuk saya, untuk papa mama, untuk keluarga, dan seluruh manusia di bumi ini. Terima kasih karena Engkau mau rela berkorban untuk saya. Terima kasih karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.
Untuk penutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Yuk adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakannya Lose Iko ya.